Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Virginia dari kelas 02D4 Teknik Elektro dengan NIM 2202046000026. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Elektronika Analog dan Digital. Pada materi pertama yaitu elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat dan bahan, seperti pada peralatan elektronik, yaitu komputer, termokouple, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu yang mempelajari alat-alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika. Sementara bentuk, desain, dan pembuatan sirkuit elektronikanya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan ilmu teknik elektronika dan instrumentasi. Selanjutnya ialah komponen, rangkaian, dan sistem elektronika. Di dalam elektronika dikenal dengan istilah komponen, rangkaian, dan sistem. Komponen elektronika merupakan sebuah alat yang menjadi penyusun suatu rangkaian elektronik yang dapat bekerja sesuai dengan kegunaannya. Sedangkan pada rangkaian elektronika dapat didefinisikan sebagai kumpulan dua atau lebih komponen elektronika pasif atau komponen aktif yang membentuk suatu fungsi tertentu secara sederhana ataupun kompleks. Dan pada sistem elektronika adalah kesatuan yang tersusun dari komponen dan rangkaian elektronika untuk tujuan pengalihan tenaga dalam bidang komunikasi atau komputasi atau instrumentasi dan kendali. Pada komponen aktif atau memperkuat sinyal terdiri atas dioda, transistor, IC atau integrator, saklar atau switch. Sedangkan pada komponen pasif atau tidak memperkuat sinyal terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor. Selanjutnya ialah arus listrik dan muatan listrik. Arus listrik adalah pergerakan elektron atau muatan listrik yang mengalir melalui suatu penghantar listrik, seperti kawat tembaga atau logam dan lainnya. Arus listrik diukur dalam satuan ampere atau A dan mengidentifikasikan banyak muatan listrik yang melewati suatu titik dalam 1 detik. Sedangkan muatan listrik adalah sifat dasar partikel subatomik seperti elektron, proton, dan neutron. Elektron memiliki muatan negatif, sementara proton memiliki muatan positif. Muatan listrik diukur dalam satuan coulomb yang disimbolkan dengan C dan digunakan untuk mengukur seberapa banyak muatan yang dimiliki oleh suatu objek. Selanjutnya yaitu tegangan listrik. Tegangan listrik atau sering disebut juga dengan beda potensial adalah besaran yang mengukur perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam rangkaian listrik. Tegangan listrik diukur dalam satuan volt dan dapat dihasilkan oleh sumber listrik seperti baterai atau generator. Tegangan listrik menunjukkan seberapa besar energi potensial listrik yang dimiliki oleh muatan listrik pada titik tertentu dalam rangkaian listrik. Muatan listrik cenderung mengalir dari titik yang dengan potensial listrik yang lebih tinggi ke titik dengan potensial listrik yang lebih rendah. Tegangan listrik juga dapat digunakan untuk mengatur seberapa efektif aliran listrik dalam melakukan pekerjaan. Semakin tinggi tegangan listrik, semakin besar energi listrik yang dapat dihasilkan dan semakin besar pekerjaan yang dapat dilakukan oleh aliran listrik. Adapun penghantar listrik terdiri di atas 3, yaitu konduktor, isolator, dan semikonduktor. Sedangkan pada konduktor ialah material yang dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Material konduktor memiliki banyak elektron bebas yang dapat dengan mudah bergerak melalui material ketika diberikan tegangan listrik.
Contohnya material konduktor termasuk tembaga, aluminium, perak, emas, dan baja. Sedangkan pada isolator adalah material yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan mudah. Material isolator memiliki sedikit atau tidak ada elektron yang bebas, sehingga sulit untuk menghantarkan arus listrik melalui material. Contoh material isolator termasuk kayu, kaca, plastik, dan karet. Dan sedangkan pada semikonduktor ialah material yang memiliki kemampuan hantar listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Material semikonduktor memiliki beberapa elektron bebas yang dapat bergerak melalui material ketika diberikan tegangan listrik, tetapi jumlahnya tidak sebanyak konduktor. Contoh material semikonduktor termasuk silikon, germanium, dan gallium arsenida. Material semikonduktor sangat penting dalam industri elektronik karena digunakan dalam pembuatan transistor, dioda, dan sirkuit terintegrasi. Adapun prinsip kerja dari komponen elektronika. Yang pertama, dioda. Prinsip kerja dari dioda sendiri bermula dari adanya dua arus listrik yang bermuatan negatif dan positif. Dari dua arus ini bergerak ini dioda harus mampu mengubahnya menjadi satu arah saja dengan teknik bias. Dengan begini, arus listrik bisa menjadi searah. Yang kedua yaitu resistor. Cara kerja dari resistor ini cukup simpel, yakni menghambat arus yang mengalir dari ujung kutub yang satu ke ujung kutub yang lainnya, dengan nilai hambatan bervariasi sesuai dengan tertera pada resistor tersebut. Selain sebagai pembatas arus, resistor memiliki fungsi lain, diantaranya adalah pembagi arus, penurun arus, dan pembagi tegangan. Yang ketiga yaitu kapasitor. Cara kerja kapasitor adalah pada saat kedua kepingan atau piringan dipisahkan oleh penyekat atau isolator, maka kapasitor akan bersifat netral. Namun, pada saat baterai terhubung, titik pada ujung kutub negatif akan menolak elektron, sementara itu ujung kutub positif akan menerimanya. Yang keempat yaitu transistor. Prinsip kerja transistor diaplikasikannya dengan memberi tegangan atau arus listrik pada kedua kaki terminal untuk mengatur arus listrik yang mengalir melalui terminal yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu saklar atau switch. Saklar atau switch adalah sebuah komponen elektronik yang digunakan untuk memutus atau menghubungkan aliran listrik. Saklar umumnya terdiri dari sebuah tombol atau tuas yang dapat digerakkan ke posisi tertentu untuk mengubah kondisi hubungan listrik. Nah, itulah yang saya jelaskan pada mata kuliah elektronika analog dan digital pada pertemuan 1 dan sampai ke 4. Sekian dari penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.